Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Puspita Dewi Wulaningrum di mata kuliah uh, Akuntansi Perusahaan Dagang. Jadi untuk pertemuan kali ini kita membahas mengenai jurnal penyesuaian. Di jurnal penyesuaian untuk pertemuan kali ini saya akan membahas jurnal penyesuaian yang terjadi secara umum di perusahaan. Jadi untuk jurnal penyesuaian di pertemuan kali ini itu bisa terjadi di perusahaan jasa maupun perusahaan dagang maupun perusahaan manufaktur. Jadi semua perusahaan ada. Khusus untuk minggu depan nanti kita akan membahas mengenai jurnal penyesuaian yang hanya terjadi di perusahaan dagang. Tapi karena di perusahaan dagang ini jurnal penyesuaian bukan hanya yang khusus itu tadi, ada juga jurnal penyesuaian yang umum seperti ini, maka kita juga perlu mempelajari terlebih dahulu, terutama bagi yang belum pernah mempelajari mengenai jurnal penyesuaian sebelumnya, kita perlu pelajari ini agar secara komprehensif kita bisa tahu penyesuaian itu dilakukan pada akun-akun yang seperti apa saja. Oke, kita lanjut ke materi ya. Jadi, untuk jurnal penyesuaian ini, biasanya jurnal ini dilakukan fungsinya itu adalah untuk menyesuaikan, karena sesuai dengan namanya dia adalah jurnal penyesuaian, berarti menyesuaikan ada transaksi-transaksi yang bisa jadi belum tercatat atau belum terjadi di masa periode kita mencatat transaksi. Jadi misalnya di akhir periode ada transaksi-transaksi yang terjadi dan kita belum mencatatnya, atau misalnya ada yang belum terselesaikan pada saat periode pencatatan transaksi di jurnal umum, itu baru terselesaikan pada saat di penyesuaian atau pada saat di akhir periode, itu kita buat penyesuaiannya. Jadi ada perubahan nilai di akhir periode, misalnya ada transaksi tertentu di jurnal umum, kemudian di akhir periode ada kemungkinan perubahan nilai, maka kita melakukan penyesuaian. Jadi sesuai dengan namanya, dia menyesuaikan. Dia fungsinya untuk menyesuaikan jurnal-jurnal di jurnal umum, transaksi-transaksi di jurnal umum, agar pada saat pembuatan laporan keuangan itu menunjukkan nilai yang benar-benar sebenarnya. Jadi menunjukkan nilai yang benar-benar terjadi di perusahaan tersebut. Kita melakukan penyesuaian di akhir periode. Nah, di jurnal penyesuaian ini biasanya terjadi ada akun-akun tertentu. Yang pertama ada akun biaya dibayar di muka. Biaya dibayar di muka ini nanti ada dua metode mencatat. Dicatat sebagai biaya dibayar di muka. Semoga semua masih ingat bahwa biaya dibayar di muka itu kan kemarin kita catat di bagian aset. Kita bisa melakukan penyesuaian biaya dibayar di muka itu bisa jadi diakui sebagai aset atau bisa juga yang satunya diakui sebagai biaya. Jadi ada dua untuk mencatat penyesuaian jika ada biaya dibayar di muka. Itu ketika mencatat sebagai biaya dibayar di muka, kita menggunakan metode biaya dibayar metode real nanti, dan untuk saat pencatatannya itu kita mencatatnya sebagai biaya, maka nanti metode nominal. Nanti akan lebih jelas ketika saya masuk ke jurnal ya. Jadi ini saya paparkan dulu jurnal-jurnal transaksi-transaksi apa yang menimbulkan jurnal penyesuaian. Tadi biaya dibayar di muka, ada juga pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka juga termasuk dalam penyesuaian. Nanti kalau di akhir periode itu ada pendapatan diterima di muka, nanti bisa jadi pendapatan diterima di muka itu diakui sebagai utang atau bisa diakui sebagai pendapatan. Nanti juga akan kita bahas setelah ini. Kemudian bisa juga terjadi penyesuaian di saat ada biaya yang masih harus dibayar. Kita harus membayar biaya. Kemudian ada pendapatan yang masih harus diterima, kemudian penyusutan aktiva tetap, kemudian kerugian piutang, dan ada biaya pemakaian perlengkapan. Ini ada 7 jurnal penyesuaian yang biasanya muncul di akhir periode. Transaksi-transaksi yang ada di jurnal umum butuh disesuaikan di akhir periode, biasanya tuh ada 7 hal ini. Oke, kita langsung ambil contoh saja. Yang pertama mengenai biaya dibayar di muka.
Oke, yang pertama mengenai biaya dibayar di muka. Jadi yang pertama kita menggunakan metode real namanya, metode pendekatan neraca. Artinya kemarin sudah kita pelajari metode real, metode nominal ya. Maaf, akun real, akun nominal. Berarti untuk metode real ini digunakan untuk penyesuaian akun-akun real. Metode real itu digunakan untuk penyesuaian akun-akun real. Akun real itu berarti akun-akun yang nanti munculnya di neraca. Ada berarti kalau yang di neraca ada aset, utang maupun modal ya. Jadi untuk transaksi ini yang di jurnal penyesuaian dengan metode real itu berarti ketika muncul hal yang perlu disesuaikan di akhir periode itu munculnya dari akun real seperti itu, atau akun-akun di neraca, aset, kemudian utang dan aset, kemudian liabilitas dan ekuitas, aset, utang dan modal. Nah, contohnya seperti ini, ada contoh soal membayar premi asuransi. Premi asuransi ini adalah asuransi dibayar di muka ya. Asuransi yang kita bayar di awal. Kita membayar premi asuransi, prepaid insurance, seharga 1.200.000 untuk periode 2 Februari 2018 sampai dengan 2 Februari 2019. Jadi untuk transaksi ini sebenarnya kita bisa mencatat premi asuransi ini dalam akun real, yaitu asuransi dibayar di muka, maupun kita juga bisa langsung mencatatnya sebagai beban atau biaya. Kita membayar premi itu sekalian kita akui sebagai biaya itu juga boleh, tergantung perusahaannya mau menerapkan kebijakan seperti apa. Jika dia mencatatnya sebagai premi asuransi atau asuransi dibayar di muka, maka di akhir periode kita sesuaikan dengan metode real nantinya. Misalnya ya, dari transaksi ini kan pertama kita catat dulu di jurnal umum. Jadi belum penyesuaian ya, ini masih di jurnal umum di saat transaksi ini terjadi. Di tanggal 2 Februari transaksi ini terjadi, kita mencatatnya sebagai asuransi dibayar di muka. Sebesar 1.200.000 dan kalau kita bayar berarti kas kita berkurang sebesar 1.200.000. Ini artinya kita pada saat 2 Februari, tanggal 2 Februari 2018, kita mencatatnya sebagai akun real, yaitu sebagai asuransi dibayar di muka. Nah, jika kita mencatatnya sebagai asuransi dibayar di muka, maka pada saat akhir periode, kita perlu mencatat penyesuaiannya. Kan kita membayar di muka, padahal kalau akuntansi itu basisnya adalah akrual, berarti sesuatu yang benar-benar terjadi. Maka kita perlu menyesuaikan di akhir periode tanggal 31 Desember. Karena biasanya di akhir periode kita kan perlu membuat laporan keuangan. Dan laporan keuangan itu harusnya menunjukkan kondisi yang benar-benar real di perusahaan. Kalau kita mencatat hanya sebagai asuransi dibayar di muka 1.200.000, itu belum real, karena berarti kan sebenarnya asuransi itu sudah berkurang kan, sudah terjadi dari Februari sampai Desember misalnya, dibuat laporan keuangan di akhir periode bulan Desember. Padahal transaksinya dari Februari, berarti Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ada 11 bulan sendiri. 11 bulan tapi belum genap 12 bulan ya, karena di sini preminya kan berguna atau bermanfaat selama 1 tahun. Dan di sini sudah kelewat 11 bulan. Belum sampai setahun tapi sudah 11 bulan. Artinya kita sudah memanfaatkan asuransi ini. Berarti tidak bisa kita tulis 1.200.000 di akhir periode, sama. Karena memang sebenarnya kita sudah menggunakan. Kalau kita mencatat sebagai asuransi dibayar di muka di akhir periode di laporan keuangan, kan berarti kita belum mencatat apa yang kita gunakan. Padahal di sini kita sudah menggunakan. Oleh karena itu, kita menyesuaikan transaksi ini. Kita perlu melakukan mencatat di jurnal penyesuaian. Kita perlu melakukan penyesuaian. Nah, karena kita mencatat sebagai asuransi dibayar di muka, maka kita menggunakan metode real. Metode real itu artinya
metode yang kita gunakan adalah nilai yang sebenar-benarnya terjadi. Real kan? Real itu berarti nyata. Berarti kita menggunakan nilai yang benar-benar sudah terjadi. Kita lihat di sini tanggal 2 Februari kan? 2 Februari 2018 sampai 2 Februari 2019. Artinya ada 12 bulan. Sebenarnya ini adalah asuransi untuk 12 bulan. Tapi yang sudah kita gunakan adalah karena di akhir periode tanggal 31 Desember kita membuat laporan, berarti kita mencari nilai yang benar-benar kita gunakan. Yaitu tadi berarti dari Februari sampai Desember. Februari sampai Desember, kita hitung ada berapa bulan? Februari sampai Desember. Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Dihitung seperti itu. Kita ketemu nanti nilainya adalah 11 bulan. Yang sudah benar-benar terjadi, sudah terlewat, asuransi yang benar-benar sudah kita gunakan adalah 11 bulan. 11 bulan. Padahal ini untuk 12 bulan, maka kita bagi 12 per 12 kali, kita kalikan nilainya. Kita kalikan nilainya 1.200.000. 1,2 juta ya. Maka nanti hasilnya adalah 1.100.000. Maka nilai yang sebenarnya itu adalah 1.100.000. Berarti yang sudah kita gunakan, kalau sudah kita gunakan berarti sudah berubah menjadi biaya. Karena sudah kita gunakan selama 11 bulan, berarti 1.100.000 itu sebenarnya adalah seharusnya kita catat sebagai biaya karena sudah kepakai. Maka di sini biaya kita bertambah. Di jurnal penyesuaian biaya kita bertambah senilai 1.100.000. 11 per 12 kali 1,2 juta. 1.100.000. Kemudian nilai asuransi dibayar di muka sudah bukan lagi 1.200.000, tapi berkurang. Berkurang senilai 1.100.000. Asuransi dibayar di muka dulunya bertambah di debit, berarti kalau berkurang, asuransi dibayar di muka itu ada di kredit. Maka di jurnal penyesuaian untuk biaya dibayar di muka, jika dicatat sebagai biaya dibayar di muka, atau kalau di sini kasusnya asuransi dibayar di muka, maka akunnya adalah yang di debit adalah biaya asuransi sebesar 1.100.000. Tadi cara menghitungnya 11 per 12 kali 1,2 juta. Kemudian asuransi dibayar di muka di kredit sebesar 1.100.000. Itu jika kita mencatat sebagai asuransi dibayar di muka. Lalu soal ini sebenarnya juga bisa kita catat sebagai biaya. Jadi di jurnal umum kita sudah mengakui pengeluaran premi sebagai biaya. Maka ketika kita melakukan pencatatan sebagai biaya itu, di jurnal umum nanti kita akan seperti ini ya. Kita mencatatnya sebagai biaya asuransi sebesar 1.200.000 dan kas berkurang sebesar 1.200.000. Kita mengakuinya langsung sebagai biaya, langsung sebagai beban. Kita langsung mengakui sebagai beban. Padahal sebenarnya 1.200.000 ini tidak sepenuhnya menjadi beban ya, karena belum benar-benar kita pakai. Tapi kita sudah mengakui sebagai beban dari awal. Maka pada saat di akhir periode, kita perlu menyesuaikan. Berapa sih beban kita sebenarnya? Beban kita tuh sebenarnya seberapa sih? Maka kita sesuaikan, caranya adalah kebalikannya dengan yang metode real tadi. Kita catat atau kita hitung yang belum digunakan. Kalau yang tadi yang real itu kita catat berapa yang sudah kita gunakan. Kalau yang di metode nominal, kita mencatat yang belum. Kalau yang real itu berarti real sebenarnya sudah. Kalau yang di nominal itu berarti yang belum terjadi.
atau belum digunakan yang akan kita catat itu. Yang belum berarti 1 bulan ya, tadi kan sudah kepakai 11 bulan, dari Februari sampai Desember 11, berarti yang belum terpakai adalah 1 bulan. Artinya nanti 1/12, karena untuk 1 tahun periodenya. Kalau misalnya periodenya lebih dari 1 tahun ya tergantung ditulis sesuai periodenya ya, misalnya tertulisnya misalnya untuk 2 tahun berarti pernya 24. Tapi kalau di sini kan kasusnya untuk 1 tahun, berarti 1/12 dikali 1,2 juta. Maka hasilnya adalah 100.000. Berarti yang belum digunakan itu hanya 100.000. Oleh karena itu, yang belum digunakan ini statusnya adalah asuransi dibayar di muka. Yang belum digunakan. Asuransi dibayar di muka. Kita sudah membayar di muka, tapi belum digunakan. Maka asuransi dibayar di muka kita bertambah di debit sebesar 1 juta. Dan biaya itu kan yang tadi sudah kita akui 1.200.000 bertambah di debit. Kita hapuskan yang benar-benar sudah terjadi tadi sebanyak 11 bulan. Kita hapuskan maaf tadi penjelasan saya keliru. Jadi kita catat biaya asuransi yang belum terjadi. Yang kita hapuskan adalah yang belum terjadi karena sudah kita akui kan tadi kita sudah mengakui 1.200.000 sudah sebagai beban kita, sudah sebagai biaya. Tapi sebenarnya nyatanya kita tuh bebannya hanya 1.100.000. Maka kita hapuskan nilai 100-nya biar besoknya nilainya menjadi 1.100.000. Maka nilai biaya asuransi kita hapuskan 100.000. Kita letakkan biaya asuransi di kredit sebesar 100.000 di penyesuaian. Maka untuk penyesuaian jika metodenya menggunakan metode nominal atau pendekatan laba rugi, debitnya adalah asuransi dibayar di muka 100 dan biaya asuransi di kredit sebesar 100.000 rupiah. Nah, kemudian penyesuaian yang kedua setelah biaya dibayar di muka, ada juga penyesuaian ketika terjadi pendapatan diterima di muka. Ini juga menggunakan 2 metode karena bisa jadi untuk kasus pendapatan diterima di muka ini kita bisa mencatat dalam 2 cara, makanya bisa terjadi 2 metode. Kita bisa, kalau di jurnal umum kita mengakuinya sebagai di akun-akun di neraca, maka kita menggunakan metode real. Ketika kita mencatatnya sebagai salah satu di akun-akun laba rugi, maka kita menggunakan metode nominal. Contohnya misalnya di sini soalnya menerima pendapatan sewa untuk 2 tahun sebesar 3 juta, diterima tanggal 30 Juni 2019. Nah, untuk kasus menerima pendapatan sewa berarti kita mendapatkan uang kan ya. Nah, kita bisa mengakuinya langsung sebagai pendapatan atau kita juga bisa mengakuinya sebagai sewa yang diterima di muka. Kalau kita mencatatnya sebagai sewa diterima di muka, sewa diterima di muka itu adalah utang ya. Kita menerima sewa, tapi kita belum memberikan jasa sewa, makanya bagi kita itu statusnya seperti utang. Maka dia ini sebenarnya sewa dibayar di muka itu masuknya di liabilitas. Liabilitas kan berarti tadi masuk di akun-akun neraca ya. Makanya kalau misalnya di jurnal penyesuaian kita menggunakan metode RIO. Jika di sini munculnya adalah sewa diterima di muka. Untuk kasus menerima pendapatan sewa sebesar 3 juta untuk 2 tahun ini. Tanggal 30 nyatetnya ini di jurnal umum, nyatetnya kas bertambah 3 juta dan sewa diterima di muka di 3 juta di kredit. Lalu untuk menyesuaikan, maka seperti yang biaya dibayar di muka tadi, ketika kita menggunakan metode real, karena di sini kita mencatat sebagai akun-akun real, maka kita mencatat nilai yang sebenarnya terjadi. Di sini tanggal 30 Juni, padahal penyesuaian dilakukan pada saat
bulan Desember. Umumnya penyesuaian dilakukan pada akhir periode, yaitu di bulan Desember. Tapi bisa jadi nanti kalau perusahaan-perusahaan benar-benar berjalan, perusahaan-perusahaan yang memang real terjadi, bisa jadi beda ya, bisa jadi tergantung mereka bagaimana kebijakannya. Tapi di sini umumnya pencatatan penyesuaian itu terjadi pada saat tanggal 31 Desember. Di akhir periode biasanya akhir tahun, maka di sini 31 Desember. Kita menggunakan umumnya, jadi tidak menggunakan kasuistik di benar-benar perusahaan itu suatu perusahaan terjadi bagaimana, tapi kita menggunakan umumnya. Oke, kembali lagi. Kita mencatatnya tadi kan tanggal 30 Juni. Kemudian penyesuaian dilakukan pada saat akhir periode tanggal 31 Desember. Maka bulan yang sudah benar-benar terjadi setelah 30 Juni berarti karena ini tanggal 30 Juni berarti Juninya tidak kita hitung. Juninya tidak kita hitung. Karena ini 30. Kalau misalnya ini tanggal 1 Juni berarti Juninya kita hitung. Tanggal 1 sampai 15 Juni itu kita hitung bulan Juni sebagai 1 bulan. Tapi ketika misalnya transaksi ini tanggal 30 Juni atau tanggal 15 ke belakang berarti 16 sampai akhir bulan, 16 sampai 30 atau 31, kalau di sini sampai 30 Juni, berarti ini tidak kita akui sebagai 1 bulan, tapi kita hitung dari bulan setelahnya. Karena udah kelewat bulan Juninya. Kita langsung hitung bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ada 6. Ada 6 bulan. 6 berarti ini 6 yang sudah benar-benar digunakan. Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 6 per ini untuk 2 tahun, artinya di sini pernya 24. Bukan 12 lagi ya. Ini karena 2 tahun berarti ada 24 bulan. Kemudian kita kalikan 3 juta. Maka nanti hasilnya adalah 750.000. Nilainya nanti yang akan kita catat adalah 750.000. Kita hapuskan sewa diterima di mukanya, berarti yang sewa diterima di muka tuh udah kepakai sebesar 750.000. Maka kita hapuskan di jurnal penyesuaian. Yang dulunya di kredit berubah jadi di debit karena untuk menghapus. Dan kita akui 750.000 itu sudah bukan sewa diterima di muka lagi, tapi kita akui sebagai pendapatan, yaitu 750.000. Pendapatan bertambah di kredit, maka pendapatan di sini di kredit 750.000. Itu ketika kita mencatatnya sebagai sewa diterima di muka. Lalu, ketika kita mencatatnya sebagai pendapatan, jadi kita bisa jadi mencatat di jurnal umum seperti ini. Kas bertambah di 3 juta dan pendapatan. Jadi kita langsung mengakuinya sebagai pendapatan sebesar 3 juta. Maka penyesuaiannya kebalikannya. Tadi yang sudah digunakan 6 bulan. Berarti yang belum digunakan adalah 18 bulan. 24 kurangi 6, 18 ya. 18 bulan berarti. Nanti 18 per 24 kali 3 juta. Kali 3 juta, maka nanti hasilnya adalah 2.250.000. Seperti ini nih hasilnya nanti 2.250.000. Angka ini yang akan kita catat sebagai nilai di jurnal penyesuaian. Nah, untuk pendapatan ini, pendapatan sebelumnya kita mengakuinya sebagai senilai 3 juta. Padahal nyatanya sebenarnya belum 3 juta. Nyatanya sebenarnya kita belum melakukan, pendapatan ini belum digunakan sebanyak 18 bulan. Maka perlu kita hapuskan 18 bulan itu. Di sini.
pendapatan yang dulunya dikredit, maka kita hapuskan 18 bulan yang belum digunakan itu di kredit ya. Di debit sebesar 2 juta. 2.250.000. Dan kita akui 18 bulan tadi yang belum digunakan sebagai sewa diterima di muka. Dan kita akuinya sebagai sewa diterima di muka karena memang belum kita rasakan manfaatnya selama 18 bulan itu. Oke, itu untuk pendapatan diterima di muka dengan metode pendekatan laba rugi, metode nominal. Yang ketiga yaitu biaya yang masih harus dibayar. Nah, misalnya ada contoh seperti ini, kita masih harus membayar gaji pegawai sebesar 3 juta di bulan Desember. Maka di jurnal penyesuaian tinggal kita tambahkan ya, kalau ini cukup simpel. Kita belum membayar gaji, berarti kita utang membayar gaji. Kita belum bayar gaji berarti utang gaji. Di kredit, utang kita bertambah di kredit, dan beban kita juga bertambah, atau biaya kita juga bertambah di debit. Biaya bertambah di debit, biaya gaji sebesar, di sini kurang nolnya ya, 3 juta. Dan utang gaji juga bertambah sebesar 3 juta. Utang gaji bertambah senilai 3 juta, seperti ini. Oke, ada lagi selain biaya yang masih harus dibayar, masih ada juga misalnya ada kondisi, ada pendapatan yang masih harus diterima. Contohnya misalnya seperti ini, masih harus diterima pendapatan bunga untuk 2 bulan sebesar 120.000 per bulannya. Kita masih akan mendapatkan pendapatan bunga nih. Maka di akhir periode, kita bisa mencatatnya sebagai piutang bunga karena kita akan mendapatkan uang untuk 2 bulan, maka piutang bunga, suatu saat kita akan mendapatkannya, piutang bunga bertambah sebesar 240.000, dan kita akui pendapatan bunga itu sebesar 240.000. Kita akui sebagai pendapatan. Kita catat di sebagian kredit, pendapatan bunga kita bertambah. Ini misalnya terjadi pendapatan yang masih harus diterima. Kemudian selanjutnya untuk transaksi yang mungkin terjadi untuk penyesuaian yaitu transaksi kerugian piutang. Jadi di kerugian piutang ini, karena piutang itu berhubungan dengan utangnya orang lain kepada kita, bisa jadi kondisi ini menyebabkan orang lain, ada kondisi di mana bisa jadi mereka tidak mengembalikan utangnya, jadi tidak terlunasi piutangnya. Mereka tidak membayar. Bisa jadi demikian karena biasanya perusahaan, terutama semakin besar perusahaannya, banyak sekali orang yang melakukan piutang kepada mereka, dan bisa jadi memang ada yang tidak bertanggung jawab untuk mengembalikan piutangnya. Maka biasanya untuk perusahaan-perusahaan besar, itu mereka biasanya menggunakan memperkirakan kira-kira piutang, berapa sih piutang yang kemungkinan tidak kembali. Contohnya misalnya di sini, contohnya saldo piutang perusahaan ada 1 juta, dan si perusahaan itu memperkirakan 10%-nya tidak bisa ditagih. Maka untuk mencatat penyesuaian kerugian piutang ini, kita bisa menggunakan metode tidak langsung, bisa juga kita menggunakan metode langsung. Ketika kita menggunakan metode tidak langsung, berarti kita mengakuinya sebagai cadangan kerugian piutang. Yang berkurang adalah cadangan kerugian piutang. Kita punya akun cadangan kerugian piutang, dan cadangan kerugian piutang itu berkurang di situ. Kalau di metode langsung, kita mencatatnya langsung piutang kita yang berkurang. Nah, di metode tidak langsung ini dia memanfaatkan kondisi di mana bisa jadi perkiraan kita itu meleset. Misalnya ternyata memang mereka melunasi tidak sampai 10%, mungkin cuma 5%, atau memang benar-benar ternyata semuanya mengembalikan. Kan bisa jadi kondisi itu terjadi. Maka mereka memanfaatkan ini dan dicatatnya sebagai cadangan kerugian piutang. Jadi yang bertambah di debit adalah kerugian piutang,
dan cadangan kerugian piutang. Di debit kerugian piutang sebesar 100.000 dan cadangan kerugian piutang sebesar 100.000 kalau kita mencatat sebagai kerugian piutang dengan menggunakan metode tidak langsung. Sedangkan kalau kita menggunakan metode langsung, maka kita langsung mengkurangkan perkiraan 10% itu tadi sebagai pengurang piutang. Jadi piutang kita langsung kita hapuskan saja sebesar 100.000. Kita langsung hapuskan. Maka nanti piutang berkurang sebesar 100.000 di kredit. Piutang itu aslinya debit, maka kalau berkurang ada di debit ya. Dan kerugian piutang ada di debit sebesar 100.000. Itu untuk mencatat kerugian piutang. Dan satu lagi untuk jurnal penyesuaian. Jadi untuk transaksi yang biasanya perlu menggunakan penyesuaian yang terakhir itu adalah mengenai pemakaian perlengkapan. Jadi ketika kita ada transaksi membeli perlengkapan, kita mengakuinya perlengkapan itu bisa jadi kita akui sebagai perlengkapan yang bertambah atau biaya perlengkapan yang bertambah. Ketika kita mencatatnya sebagai perlengkapan yang bertambah, maka nanti kita menggunakan metode real. Metode real berarti seperti yang sebelumnya, real itu adalah yang benar-benar kita pakai. Kita benar-benar menggunakan berapa sih yang kita gunakan, maka angka itulah yang akan muncul di jurnal penyesuaian. Nah, contohnya seperti ini. Ada saldo perlengkapan di awal tahun sebesar 1 juta. Artinya dulunya itu ada transaksi di awal tahun kita membeli perlengkapan dan kita catat sebagai perlengkapan. Kita catat sebagai perlengkapan yang bertambah di debit sebesar 1 juta. Nah, ternyata pada saat akhir tahun di perusahaan cek di gudang ternyata tinggal 800.000. Maka yang kita catat di penyesuaian itu adalah nilai yang benar-benar digunakan, nilai perlengkapan yang benar-benar sudah digunakan. Belinya 1 juta, tapi masih ada 800. Berarti yang benar digunakan, yang sudah digunakan baru 200.000. 1 juta dikurangi 800. Berarti yang benar-benar digunakan itu 200.000. Maka kita catat 200.000-nya tadi kita akui sebagai biaya dan perlengkapan kita hapuskan sebesar 200.000. Kita akui 200.000 sebagai biaya dan perlengkapan kita hapuskan 200.000 agar nantinya di akhir periode pada saat buat laporan keuangan nilainya adalah 800.000 yang senyatanya. Seperti itu, kita catat nilai yang benar-benar keluar, benar-benar terjadi, perlengkapan yang sudah terpakai. Itu untuk biaya untuk perlengkapan, pemakaian perlengkapan yang kita catat sebagai perlengkapan. Sedangkan ketika kita mencatatnya sebagai biaya perlengkapan, misalnya kita mencatat dulu kita melakukan transaksi membeli perlengkapan tapi kita akui langsung di debit itu adalah biaya perlengkapan dan kas berkurang di kredit, dan debitnya kan berarti biaya perlengkapan sebesar 1 juta. Kita mengakui sebagai biaya perlengkapan, berarti kita nanti menggunakan metode nominal. Metode nominal berarti yang tersisa, berarti yang belum dipakai. Kita nanti mencatat nilai perlengkapan yang belum terpakai. Nah, di sini nilainya 1 juta, yang ada di gudang 800, berarti yang tersisa adalah 800. Maka nanti nilainya adalah 800 untuk mencatat di jurnal penyesuaian. Akunnya, kebalikannya akun yang pertama untuk di metode real, kita mencatat perlengkapan, berarti perlengkapan kita yang masih ada itu adalah 800.000. Kita catat perlengkapan bertambah dan biaya perlengkapan itu berkurang sebesar 800.000. Seperti ini. Untuk akunnya jangan sampai terbalik. Jadi untuk ketika di sini soalnya biaya, maka nanti biaya itu kan aslinya debit. Kalau saya ingatnya ini, biaya kan aslinya debit kalau di soal biaya itu kan aslinya debit. Maka pada saat penyesuaian biaya itu letaknya ada di kredit. Seperti itu. Itu juga berlaku untuk yang perlengkapan juga ini. Perlengkapan itu kan aslinya debit. Maka ketika penyesuaian, perlengkapan diletakkan di sisi kredit.
temennya berarti biaya perlengkapan, tinggal kita sesuaikan. Kalau nginget-nginget nggak perlu pakai nalar seperti itu. Saya dulu ngingetnya seperti itu ya, tanpa menggunakan nalar waktu itu. Jadi kalau perlengkapan ada di debit berarti nanti disesuaikan, tinggal diletakkan di kredit. Temannya siapa? Biaya. Seperti itu. Untuk yang ini kalau misalnya akunnya biaya itu kan di debit. Berarti pada saat penyesuaian biaya kita taruh di kredit. Temannya siapa? Perlengkapan, tinggal gitu. Akunnya itu. Oke, semoga penjelasan saya ini bisa dipahami, bermanfaat, dan semoga bisa menambah wawasan kalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.